1 Petrus 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sekali lagi saudaraku, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormati semua orang. Hormati semua orang. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu inginkan orang lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada orang lain. Seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, mengandung makna saling mengasihi, saling menghormati. Apa yang kita inginkan orang lakukan kepada kita, lakukan juga itu kepada orang. Sebab semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Butuh dihormati, butuh dihargai. Karena memang manusia punya harga diri. Manusia punya harga diri. Semua manusia punya harga diri. Jadi ketika harga dirinya itu direndahkan, dia pasti kecewa. Begitu pula dengan kita. Kalau harga diri kita direndahkan, tidak dipandang, tidak masuk hitungan, tidak dianggap, kita kecewa. Kita bersedih. Karena apa? Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang terhormat, sebagai makhluk yang mulia. Kenapa mulia? Kejadian 1 ayat 26, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah kita diciptakan. Dan pada tingkat tertentu kita memiliki kuasa atas alam ini. Sebagai contoh, kita berkuasa atas makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena Tuhan sudah berikan mandat itu, berkuasalah atas burung di udara, atas ikan di laut, atas binatang yang merayap di muka bumi. Berkuasa, peliharalah itu, kuasailah. Beri nama-nama kepada binatang-binatang itu. Itu mandat yang diberikan Tuhan kepada Adam. Ketika penciptaan telah selesai, manusia itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah diberi kuasa. Sehingga kita adalah makhluk terhormat, makhluk-makhluk mulia. Jadi ketika harga diri kita itu direndahkan, itu kita berduka. Sekalipun dia sudah jadi budak. Kalau pada zaman dahulu ada istilah perbudakan ya. Karena kemiskinannya dia menjual anggota keluarga, bahkan menjual dirinya. Karena miskin tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya, tidak bisa makan lagi, sudah tidak bisa lagi, akhirnya dia menjual dirinya. Menjual orang-orang tertentu. Itu saja pun, yang dia sudah sadar bahwa dia sudah terjual, dia berduka. Dia berduka sebagai budak. Karena dia tidak punya harga diri lagi. Harganya dia sudah tidak ada lagi. Karena sudah diukur dengan uang, sudah dibeli. Tetapi tidak bisa dipungkiri kemanusiaannya itu.
kemanusiaannya itu tertekan. Maka ada istilah peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu satu hal yang berharga bagi kita sebagai manusia. Kembali kepada firman Tuhan, kita harus menghormati semua orang, karena manusia itu makhluk terhormat. Dia butuh dihormati. Kalau dia tidak mendapat hormat itu, dia kecewa, dia bahkan marah, bahkan bisa berdampak yang mengerikan. Ada seorang juragan, ada seorang pengusaha, ada seorang tuan. Oleh karena kata-katanya menyakitkan bagi bawahannya, bagi pekerjanya, akhirnya dia dibunuh. Hanya karena kata-kata saja yang memandang remeh, menganggap remeh, memandang rendah karyawannya ini, pekerjanya, yang dia tahu seorang yang miskin dari kampung. Memandang rendah, akhirnya dia harus membayar dengan nyawanya. Dia harus mati. Oleh sebab itu, siapapun manusia itu perlu kita hormati. Di strata manapun, apakah strata paling bawah, jangan kita hanya menghormati strata tinggi, yang punya kelas yang di atas, orang kaya, orang yang punya jabatan, pengaruh yang besar di dalam pemerintahan atau di komunitas masyarakat kita, komunitas sosial. Jangan itu saja yang kita hargai. Sementara orang yang miskin, yang susah, mungkin pangkatnya rendah, kita sepele. Kalau kita menyepelekan orang lain, itu ada kesombongan dalam diri kita. Ada kesombongan. Tapi ketika kita melihat seseorang di atas kita, kita cari muka. Kata kasarnya menjilat. Cari muka. Itu orang-orang sombong. Ketika dia berhadapan dengan orang yang di bawahnya, pangkatnya rendah, mungkin orang miskin, orang susah, buat dia asal ngomong aja, sembarangan ngomong. Itu orang-orang sombong. Orang-orang sombong. Tetapi orang yang rendah hati itu, siapapun dia hormati. Justru kepada orang lemah dia semakin berbelas kasihan. Karena dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Dia rendah hati. Sama seperti Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Maka dikatakan ibadahmu yang sejati adalah mengunjungi orang-orang miskin, yatim piatu, janda, orang-orang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang penuh keterbatasan. Tuhan sangat mengasihi semua manusia, terlebih orang yang lemah, orang yang susah, miskin, tidak bisa berbuat banyak, orang-orang yang ada dalam duka, ada dalam kesedihan. Hormati semua orang. Ada orang atasannya pun dia sombong, kalau tidak dilihat, angkuh. Saking besarnya sombongnya, angkuh dia, kepahitan dia. Dia iri melihat jabatan orang lain. Itu juga sombong. Jadi ke bawah pun dia sombong, ke atas juga sombong. Tapi picik juga, sombongnya ke atas dia lakukan di belakang orang tersebut. Kalau di depannya dia kan tak berani, karena atasan, karena pimpinan. Tetapi ketika sang pimpinan balik kanan, artinya tidak tahu, dia mulai
merendahkan, mengata-ngatai, tidak menghormati. Orang-orang sombong seperti itu. Dan orang sombong akan dihukum Allah. Orang sombong akan dihukum. Iblis itu sombong, maka dihukum. Sombong dengan kemuliaannya, sombong dengan kelebihan kemampuannya, sehingga dia ingin menyamai Allah dan mengajak sepertiga malaikat sorga memberontak bersama dengan dia, mengkudeta Tuhan. Di dalam kesombongannya, di dalam hikmatnya, di dalam kebijaksanaan, kepintarannya, karena ada kesombongan itu, diikuti dengan kebodohan. Pemberontakannya itu adalah suatu kebodohan. Akhirnya dia di tempat yang mulia dibuang ke tempat paling bawah, dikutuk menjadi sangat rendah, dan dipersiapkan untuk dihukum selama-lamanya. Hati-hati, cek diri kita. Jangan sampai ada kesombongan, keangkuhan. Belum apa-apa sudah merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Belum apa-apa, belum. Angkuh, sombong, susah menghargai orang lain. Pengen suaranya aja didengar, pengen pikirannya aja yang harus diperhatikan orang lain, yang harus dipertimbangkan orang lain. Orang sombong, hati-hati. Kasihi saudara-saudara. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita, saudara seiman, kita kasihi. Ini perintah Tuhan. Takutlah akan Allah. Takut akan Tuhan itu jauhi kejahatan, jauhi dosa. Jangan dukakan Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah berkorban besar bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, pribadi lepas pribadi, supaya kita di dalam Dia beroleh pengampunan, beroleh penebusan, dan kita diselamatkan. Takutlah akan Tuhan, jauhi dosa. Jangan permainkan Allah. Jangan permainkan Allah. Allah akan memberi upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan benar dan baik akan dihargai Allah. Tetapi perbuatan yang buruk, dosa, kejahatan akan dihukum. Hormatilah raja. Hormati pimpinan. Mulut dijaga. Jangan karena tidak dilihat oleh sang raja, tidak langsung dihukum, kita seenaknya mengata-ngatai, mencemooh, menjelekkan pimpinan, menjelekkan raja, menjelekkan presiden, gubernur. Jangan sembarangan. Hormati. Biarlah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Apapun kelasnya, apapun stratanya, apapun levelnya, siapapun dia, harus kita hormati. Ini kehendak Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Tuhan Yesus